Ana mau nanya nih, masalah baca surat yang udah dirutinkan kebanyakan orang kan bukan Al-Kahfi. Nah ini yang Ana mau nanyain masalah Al-Kahfi. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Karena dianjurkan untuk baca malam Jumat dan hari Jumat. Itu dalilnya gimana, Ustaz? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ad-Darimi juga Abu Daud dan yang lainnya mengatakan, man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu ma bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang membaca surat al-kahfi malam Jumat, Allah akan menyinarinya antara dirinya dengan baitil atiq, itu Ka'bah. Itu kalau malam Jumat. Malam Jumat. Hadis yang kedua yaitu man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah. Yaumulnya. Siapa yang membaca surat al-kahfi hari Jumatnya, ya, atau alahu ma baina jum'atain, Allah akan menyinarinya antara dua Jumat. Masya Allah. Nah, dari kedua hadis itu juga dikuatkan dengan amalan para sahabat. Sahabat ini kalau malam dan hari Jumat itu suka membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi dan yang ketiganya itu Rasul mengatakan, man hafidha asyra ayatin min awal surat Al-Kahfi usimalahu minad dajjal. Siapa saja yang mampu menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dalam riwayat lain 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, usimalahu minad dajjal, dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Tar dulu. Yang Ana tahu, Ana pernah baca artinya juga, nggak ada bahas Dajjal tuh, gimana ceritanya bisa ke Dajjal gitu. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang diutus kecuali mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Oh, begitu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara bacaan doa tasyahud akhir itu berlindung dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Berlindung dari 4 hal. Ya, salah satunya tadi apa? Fitnah Dajjal. Padahal Dajjal ini kan nanti menjelang hari kiamat. Tetapi jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan Rasulnya agar mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal itu kan belum nyata. Kenapa kita ini harus dianjurkan membaca surat Al-Kahfi supaya terhindar dari fitnah Dajjal? Dan belum tentu juga kita pun bertemu dengan Dajjal, gitu kan? Maka kalau kita intisarikan dari pembahasan surat Al-Kahfi ini, minimal ada 4 kisah. Ada 4 ya tadi? Ada 4 kisah. Kisah pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi sendiri. Kisah yang kedua Sahibul Jannatain. Iya. Yaitu kisah pemilik 2 kebun. Yang ketiga kisahnya Nabi Musa dan Khidir. Yang keempat kisahnya Zulkarnain. Nah, dari keempat hal ini kata para ulama rahimahullahu taala tentang surat Al-Kahfi ini sepakat bahwasanya surat Al-Kahfi ini termasuk surat Makkiyah. Dan turun kata Ibnu Katsir menjelang itu hijrah. Berarti ini panduan ketika hendak hijrah juga. Dan harus diwaspadai tentang fitnah 4 hal ini. Berarti itu termasuk fitnah ya? Iya. Jadi begini. Surat Al-Kahfi ya membahas dari 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini harus lari dari fitnah yang akan menggerogoti agama kita. Betul. Sebagaimana para pemuda yang melarikan diri menyelamatkan agamanya dari kampung halamannya. Sebagaimana ini juga panduan bagi para sahabat bahwa kalian ini harus hijrah dari Makkah ke Madinah menyelamatkan apa? Agamanya. Agama ya. Jadi fitnah yang pertama ada fitnah agama. Orang bisa sekarang dengan gampang karena pernikahan, karena perjodohan, karena pernikahan, pekerjaan bisa pindah berkeyakinan. Benar. Dan ini terjadi di mana-mana. Gampang sekali. Yang kedua itu Sahibul Jannatain. Ya. Fitnah yang berkaitan dengan harta. Jangan silau. Iya. Ya, dengan harta ini Allah titipkan kepada orang mukmin, dititipkan juga kepada orang kafir. Jadi fitnah harta ini bukan berarti
sesuatu yang membanggakan. Betul. Bukan tolak ukur kesuksesan. Kalau tolak ukur dari harta, Firaun, Haman, dan siapa itu, dan Korun pasti lebih bahagia daripada Nabi Musa. Betul. Menunjukkan kepada kita bahwasanya hati-hati nih sama fitnah harta. Betul, betul, betul. Ya, fitnah yang kedua ini fitnah harta. Harta. Iya. Tantangan bagi orang yang hendak hijrah adalah berkaitan dengan harta. Maka melalui surat ini, para sahabat, kamu ini diperintahkan hijrah untuk menyelamatkan apa? Agama. Tapi jangan khawatir masalah harta. Mereka kan meninggalkan hartanya semua kan? Hartanya, tapi jangan khawatir sama harta. Yang ketiga itu tadi apa? Yang tiga tentang Nabi Musa dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika agama juga bisa jadi fitnah, harta juga bisa jadi fitnah, ternyata ilmu pun bisa jadi fitnah. Kok bisa Iya, jadi orang kalau sudah memiliki ilmu, merasa dia punya ilmu, merasa bangga, merasa takabur, tidak mau lagi belajar. Betul, betul. Maka Allah ingatkan kepada Nabi Musa, di atas Nabi Musa ada tuh Khidir yang lebih berilmu. Iya, betul. Korelasinya dengan asbabun nuzul tadi para sahabat, ketika seseorang itu sudah hijrah dengan menyelamatkan agamanya, meninggalkan harta dan keluarganya, setelah ini jangan lupa bagi orang-orang yang telah hijrah, belajar menuntut ilmu. Tetap walaupun dia juga orang ahli ilmu. Iya, karena kita kan sekarang hijrah hanya penampilan saja. Penampilan, betul. Ketika sudah jenggotnya gondrong, celana cingkrang, ya benar. seolah-olah itu sudah menjadi barometer, dia udah pintar, ukurannya sudah berfatwa di media sosial. Aja, benar. Nabi Musa pun diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar apa? Agar tahu, belajar terus tetap mau belajar. Hati-hati fitnah masalah ilmu ini. Merasa bangga, merasa sudah memiliki tingkatan ma'rifat dan itu sehingga tidak mau belajar, terus belajar. Berarti keluar ujub ya Tete? Bisa keluar ujub. Yang keempat tadi dalam surat Al-Kahfi ini membahas tentang Zulkarnain. Para ulama mengatakan Zulkarnain ini dua di antara penguasa alam semesta dari timur ke barat. Betul. Setelah Nabi Sulaiman, mengajarkan kepada kita bahwasanya kedudukan jabatan bisa menjadi fitnah. Artinya tadi komplit tuh Tete ya. Dari Al-Kahfi terus harta, terus ilmu, sekarang jabatan. Fitnah semua. Jangan dulu ketemu si Dajjal. Ketemu 4 hal ini bisa selamat gak? Karenanya Rasul mengajarkan umatnya ngaji nih, belajar surat Al-Kahfi ini, di mana bisa selamat dari 4 fitnah ini. Allah akan selamatkan dari fitnah yang lebih besar, itu apa? Fitnah Dajjal. Korelasi dengan asbabun nuzul dari dengan turunnya surat Al-Kahfi, bahwasanya jangan khawatir ketika menyelamatkan agama karena Allah, karena meninggalkan harta karena Allah dengan hijrahnya, kemudian dia terus belajar. Allah akan berikan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang benar-benar hakiki ya. Karena itu Allah memberikan kekuasaan dan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat itu ketika mereka di Madinah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.